Kondisi peralihan cuaca ke musim penghujan. Awal tahun 2024 tercatat ada 172 kasus di Mede di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dengan meningkatnya kondisi tersebut, tentunya hal ini menjadi perhatian khusus bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Pandeglang Dian Handayani menuturkan, di BD di Kabupaten Pandeglang saat ini tengah mengalami peningkatan. Dikatakannya, berdasarkan laporan dalam 2 tahun terakhir, yakni 2022 dan tahun 2023, terjadi peningkatan kasus di BD. Pada tahun 2022, tercatat 272 kasus di BD dari Januari hingga Desember. Lebih lanjut, sementara itu, pada tahun 2023, jumlah kasus di BD mengalami peningkatan signifikan mencapai 531 kasus dengan peningkatan paling besar terjadi pada bulan Desember tahun 2023, di mana terdapat 172 kasus. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sebagian besar pasien terkena kasus di BD yang dirawat di RSUD Berkah Pandeglang maupun di Puskesmas diantaranya adalah anak balita dan anak-anak berjumlah 30 orang, sedangkan usia di atas 18 tahun atau dewasa 42 orang. DBD kalau berdasarkan 2 tahun ke belakang ya, tahun 2022 dengan 2023 memang terdapat peningkatan. Kalau di tahun 2022 kita hanya ada 272 kasus sampai dari Januari sampai dengan Desember 2022. Kemudian di tahun 2023 kasusnya menjadi 531 kasus, dan itu terbesar peningkatannya ada di bulan Desember 2023 sebanyak 172 kasus, dan itu memang terus meningkat sampai Januari 2024 karena sampai 20 Januari pun laporan yang sudah kami terima dari Puskesmas itu sebanyak 172 kasus itu menyamai kasus di bulan Desember, padahal itu baru sampai tanggal 20 ya, belum sampai akhir bulan. Kalau usia itu usia 1 sampai 4 tahun itu sebanyak 5%, kemudian 5 sampai 14 tahun 20%, kemudian usia produktif ya 15 sampai 44 tahun itu yang terbanyak sebanyak 70%, kemudian usia lebih dari 45 tahun juga 5%. Yang sudah kita lakukan itu yang pertama, kita sudah melakukan penyuluhan ya kepada masyarakat itu tentang penanggulangan DBD, yaitu memang yang efektif dengan cara PSN atau pemberantasan sarang nyamuk dengan menerapkan metode 4M+. Dan memang kita juga yang kedua, kalau memang ada indikasi untuk penyemprotan atau fogging ya, itu juga kita lakukan karena kita sudah membagikan 36 alat untuk 36 puskesmas. Jadi setiap puskesmas itu punya alat fogging sendiri-sendiri. Kemudian selain itu juga kita ada yang namanya laporan SKDR atau laporan sistem kewaspadaan dini dan respon, itu dilakukan oleh puskesmas 1 minggu sekali. Mereka melaporkan penyakit-penyakit yang memang berpotensi KLB, itu laporannya 1 minggu 1 kali kita terima.